Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad SAW, selain seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW adalah seorang panglima perang yang memimpin pasukan Muslim di beberapa medan peperangan. Dikisahkan, Nabi SAW memiliki beberapa pedang. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW memiliki sekitar 9 pedang, dan masing-masing dari pedang itu memiliki nama. Dan yang paling terkenal dari semua pedang Rasul adalah pedang Zulfikar. Dari sekian banyak senjata yang digunakan Nabi SAW, sepertinya belum ada yang mengalahkan popularitasnya dari Zulfikar. Pedang ini bahkan digadang-gadang menjadi salah satu senjata terkuat di muka bumi. Karena kuatnya pedang ini diibaratkan kekuatannya sama dengan 1000 prajurit. Mengenai asal-usulnya, pedang Nabi SAW ini masih belum diketahui. Namun, ada banyak pendapat dari mana asal-usul pedang ini. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa pedang ini didapat Rasul dari hasil rampasan perang Badar, yang ketika itu perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi dari Arab. Entah ketika itu Nabi SAW memang memesan sebuah pedang, atau si pandai besi itu yang memang sengaja membuatkan pedang kepada Rasul tanpa ia minta. Kemudian ada pendapat lain juga yang mengatakan pedang ini dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah berdoa saat pertempuran perang Khandaq. Lalu pendapat lainnya juga mengatakan bahwa ketika perang Badar, Nabi SAW mematahkan dahan pohon. Dan dengan mukjizat Allah, dahan pohon tersebut berubah menjadi Zulfikar. Dari keempat pendapat ini, masih belum diketahui mana yang benar. Akan tetapi, yang jelas Nabi SAW memuji pedang ini karena kualitasnya yang luar biasa. Namun Zulfikar sendiri memiliki arti perbedaan atau pembagian. Secara istilah, Zulfikar ini diartikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, Zulfikar sendiri memiliki bentuk yang paling unik di antara pedang-pedang Rasul lainnya. Zulfikar dikatakan memiliki bentuk ujung pedang yang bercabang, yang mirip dengan gunting. Tidak diketahui dengan jelas fungsinya untuk apa, namun dari teori yang beredar, hal ini nampaknya memiliki tujuan khusus. Alasannya kenapa ujungnya bercabang tak lain karena ini bisa membuat penggunanya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian ujung pedang yang terbelah tadi. Pedang Zulfikar ini, sobat-sobatku, akan selalu berada di genggaman Nabi SAW. Hingga pada akhirnya, pedang ini pun diberikan kepada sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dan menjadi orang yang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu, Ali adalah orang paling muda di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Sejak kecil hingga dewasa, Ali diasuh oleh Nabi SAW dan istrinya Khadijah. Dan ketika sudah besar, dinikahkan dengan anak Nabi SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Sehingga hal ini menjadikan Ali merangkap sebagai menantu Nabi SAW. Kita kembali lagi ke kisah Zulfikar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, pedang Zulfikar ini berpindah pemilik setelah Nabi SAW memberikannya pedang ini kepada Ali. Karena Nabi SAW melihat bahwa pedang milik Ali patah. Ketika pedang ini berada di tangan Ali, kekuatan pedang ini semakin tak bisa tertandingi. Kisah kekuatan pedang Zulfikar dan Ali salah satunya terdapat di perang Khandaq. Ketika itu, kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah.
ketika pasukan 10.000 ini diperkuat lagi oleh kaum Yahudi Bani Quraidah yang ketika itu mereka mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasul. 10.000 pasukan ini dari Mekah berbondong-bondong mengepung kota Madinah yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dan akhirnya atas usul dari Salman Al-Farisi, ketika itu kaum muslimin menggali parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar kota Madinah untuk mengintersep penyerangan kaum musyrikin dari berbagai arah. Di barisan kaum musyrikin ada seorang ksatria tangguh yang bernama Amr bin Abu Hud Al-Amri. Nah, Al-Amri ini terkenal hebat dalam bertarung satu lawan satu. Ia merupakan seorang ksatria berkuda yang ahli dalam menggunakan tombak dan pedang. Dan dia tidak sekalipun Amr pernah dikalahkan ketika bertarung satu lawan satu. Maka Amr ini ketika itu maju melesat dengan kudanya. Dan dengan sombongnya ia berteriak kepada kaum muslimin, "Hei, apakah tak ada satu orang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Namun, tantangan ini tidak ditanggapi oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Amr bin Hud ini. Ketika mengetahui bahwa tak ada yang menanggapi tantangan Amr ini, Sayyidina Ali pun tak tahan lagi menahan rasa kesalnya. Ia meminta izin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang menghadapi dia." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan dan menyuruh Ali untuk duduk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu benar, Amr itu seorang pendekar yang berpengalaman. Sementara Ali adalah seorang anak yang masih sangat muda ketika itu. Tak lama dari itu, karena tak ada tanggapan dari kaum muslimin, akhirnya Amr kembali menantang kaum muslimin dan ia berteriak, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh?" Setelah mendengar tantangan kedua ini, kaum muslimin tetap tidak berani menanggapi, kecuali Sayyidina Ali. Untuk kedua kalinya, ia meminta izin kepada Rasul untuk menghadapi Amr. "Ya Rasulullah, biarlah aku saja yang menghadapi dia." Dan untuk kedua kalinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk duduk dan tidak mengizinkan untuk melayani tantangan Amr itu. Namun Ali terus mendesak Rasul agar Rasul memberikan izin untuk bertarung melawan Amr. Karena melihat tekad Ali yang begitu besar dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya Rasul pun memberi izin kepada Sayyidina Ali. Setelah mendapatkan izin dari Rasul, Sayyidina Ali langsung meloncat ke depan dengan menggunakan baju besi dan membawa pedang Zulfikar. Sayyidina Ali melangkah ke depan dengan yakin serta diiringi doa Rasulullah SAW, "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri dan sebaik-baiknya." Akhirnya, ketika Sayyidina Ali dan Amr sudah berhadapan-hadapan, ketika itu seluruh mata tertuju kepada kedua orang yang akan duel satu lawan satu ini. Amr seorang yang cukup usia dan memiliki pengalaman tempur yang banyak. Dan dia akan menghadapi seorang anak muda yang bernama Ali. Pastilah Amr memasang muka sombong ketika itu. Lantas ketika keduanya mulai beradu pedang, Amr seketika kaget. Ketika Ali ini seorang yang sangat lincah dan kuat. Tebasan demi tebasan yang dilayangkan Amr tak satu pun mengenai Ali. Dan ketika Ali membalas dengan mengayunkan pedang Zulfikar secara perlahan, yang pada akhirnya menyambar bahu kanan Amr sampai terbelah dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh dari atas kuda dan menggelepar di tanah. Pada akhirnya, pertarungan satu lawan satu ini dimenangkan Ali dengan pedang Zulfikarnya. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, mengenai pedang Zulfikar ini, ada pula yang berpendapat bahwasanya ketika Imam Mahdi sudah dibaiat, ia akan menggunakan pedang Zulfikar ini untuk berperang dengan Dajjal dan kaum Yahudi di akhir zaman nanti. Dan hingga saat ini, keberadaan pedang Zulfikar ini masih belum diketahui. Tak ada satu orang pun yang tahu kabarnya di mana. Akan tetapi, ada dua pendapat juga di sini yang mengatakan pedang ini ditenggelamkan oleh Sayyidina Ali. Dan juga ada yang mengatakan pedang ini sudah ada di suatu tempat dan dijaga oleh seseorang.
dan orang yang menjaga serta tempatnya di mana itu masih dirahasiakan sampai saat ini. Tidak tahu kedua riwayat ini benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.